Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya MA Broadcast Perdana, mahasiswa program studi teknik sipil angkatan 2018. Ingin memaparkan hasil penelitian saya mengenai analisis kinerja struktur dengan metode leveling time history dengan studi kasus gedung parkir SMK Budi Utomo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pembimbing 1, Bapak Ahmad Yudi STMT, dosen pembimbing 2, Adi Prayoga Nasution STMT, serta dosen penguji 1 yaitu Ibu Siska Apriwelni STMT yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir pada seminar hasil saya pada hari ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu adapun pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua yaitu ada landasan teori, yang ketiga yaitu metodologi penelitian, yang keempat yaitu analisis dan pembahasan, yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kemudian untuk latar belakang, bencana gempa bumi ini merupakan salah satu peristiwa kejadian alam yang sering terjadi di negara Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh letak wilayah geografis Indonesia yang ada di pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Pasifik, Eurasia, serta Indo-Australia. BMKG pada tahun 2021 mencatat Indonesia telah diguncang gempa tektonik sebanyak 10.570 kali. Infrastruktur gedung dalam dunia pendidikan merupakan salah satu bagian yang penting. Dengan begitu, adanya peristiwa gempa bumi ini perlu mendapatkan perhatian bagi perancang struktur untuk dapat merencanakannya dengan baik. Analisa ini nantinya diharapkan dapat mengetahui dampak akibat adanya getaran gempa yang terjadi terhadap bangunan tersebut. Kemudian untuk rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat kinerja struktur gedung parkir SMK Budi Utomo yang dihasilkan dengan metode analisis leveling time history. Yang kedua yaitu bagaimana rasio partisipasi massa yang dihasilkan pada gedung parkir SMK Budi Utomo dengan metode analisis leveling time history. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana persebaran sendi plastis yang dihasilkan pada gedung parkir SMK Budi Utomo dengan metode leveling time history. Kemudian yang keempat yaitu berapa besaran nilai simpangan atau interstory drift yang dihasilkan pada gedung parkir SMK Budi Utomo dengan metode leveling time history. Kemudian untuk tujuannya yaitu yang pertama mengetahui tingkat kinerja struktur gedung parkir SMK Budi Utomo yang dihasilkan dengan metode leveling time history. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui rasio partisipasi massa yang dihasilkan pada gedung parkir SMK Budi Utomo dengan metode leveling time history. Yang ketiga yaitu mengetahui persebaran sendi plastis yang dihasilkan pada gedung parkir SMK Budi Utomo dengan metode leveling time history. Kemudian yang keempat yaitu mengetahui besaran nilai simpangan atau interstory drift yang dihasilkan pada gedung parkir SMK Budi Utomo dengan metode leveling time history. Kemudian yaitu ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu pemodelan struktur bangunan direncanakan menggunakan software SAP 2000. Kemudian elemen dari struktur bangunan tersebut dimodelkan dengan menggunakan beton bertulang. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian kinerja struktur bangunan mengacu pada FEMA 356. Kemudian yang keempat, SENI 1726 tahun 2019 tentang aturan dalam perencanaan gedung tahan gempa digunakan sebagai standar acuan dalam proses pemodelan dan analisis. Data gempa riwayat waktu yang digunakan yaitu catatan gempa El Centro 19. Kemudian yaitu pembebanan. Suatu struktur bangunan dapat dikatakan aman apabila kuat dalam menerima beban gravitasi yang ada pada struktur bangunan tersebut, dimulai dari beban hidup, beban mati, beban gempa, dan lain-lain. Berdasarkan SNI 1726, mengenai tata cara perencanaan bangunan gedung, disebutkan untuk kombinasi pembebanan dalam perencanaan struktur dapat menggunakan kombinasi seperti berikut. Dengan D merupakan beban mati, L yaitu beban hidup, LR merupakan beban hidup atap, R yaitu beban hujan, E merupakan beban gempa, P yaitu beban angin. Kemudian persyaratan umum perencanaan gedung tahan gempa menurut SNI 1726 tahun 2019, yaitu yang pertama, kategori resiko dan faktor keutamaan struktur bangunan. Menurut SNI 1726 tahun 2019, dalam mendesain suatu struktur bangunan gedung dan non-gedung, beban gempa rencananya nantinya harus dikalikan dengan suatu faktor keutamaan gempa yang sesuai dengan kriteria fungsi bangunan tersebut. Gedung sekolah tersebut sebagai tempat pendidikan di dalam SNI termasuk ke dalam kategori resiko 4 dengan nilai IE yaitu sebesar 1,5.
Berikut adalah kategori risiko struktur bangunan. Dapat dilihat bangunan gedung yang difungsikan sebagai tempat pendidikan itu dikategorikan ke dalam kategori risiko 4. Kemudian untuk faktor keutamaan, dengan kategori risiko 4 ini memiliki faktor keutamaan atau IE sebesar 1,5. Kemudian yang kedua yaitu faktor respon tanah. Pada parameter ini nantinya disesuaikan dengan klasifikasi situs tanah yang sesuai dengan keadaan lokasi yang ditinjau. Kemudian yang ketiga yaitu parameter percepatan gempa. Untuk menentukan respon spektral percepatan gempa di permukaan tanah, diperlukan suatu faktor aplikasi seismik pada periode 0,2 detik dan periode 1 detik. Faktor aplikasi tersebut meliputi faktor aplikasi getaran terkait percepatan pada periode pendek atau FA dan faktor aplikasi terkait percepatan yang mewakili getaran periode 1 detik atau FV. Parameter respon spektral percepatan periode pendek SMS pada periode 1 detik untuk SM1 yang disesuaikan dengan pengaruh klasifikasi situs harus ditentukan dengan persamaan berikut ini. SMS yaitu FA dikali SS, SM1 yaitu FV dikali S1. Dengan SS merupakan parameter respon spektral percepatan gempa untuk periode pendek, kemudian untuk S1 yaitu untuk periode 1 detik. Kemudian berikut adalah peta percepatan gempa SS untuk wilayah Indonesia. Dan berikut adalah peta percepatan gempa S1. Kemudian berikut adalah nilai koefisien situs FA dan FV. Itu disesuaikan dengan kelas situs. Kemudian yang keempat yaitu nilai parameter percepatan gempa desain. Untuk menentukan parameter percepatan gempa desain ini, untuk periode pendek SDS dan periode 1 detik atau SD1 dapat dihitung melalui persamaan berikut. Dengan SDS merupakan 2/3 dari SMS, SD1 merupakan 2/3 dari SM1. Kemudian kurva respon spektrum desain. Setelah didapat parameter-parameter nilai tersebut, kurva respon spektrum desain dapat digambarkan seperti pada grafik di samping. Kemudian dalam nilai analisis struktur dalam aspek kegempaan itu yang pertama ada analisis dinamik riwayat waktu atau time history. Analisis struktur bangunan ini menggunakan metode dinamik riwayat waktu. Artinya pembagian nilai geser pada tiap tingkat dari struktur bangunan tersebut dipengaruhi oleh adanya gerakan tanah yang dinamis di permukaan tanahnya. Kemudian dalam analisis kinerja struktur, dalam menentukan level performa struktur akibat adanya beban gempa rencana, dapat dilihat dari tingkat kerusakan dari struktur bangunan tersebut akibat adanya beban gempa. Struktur tersebut nantinya harus dicoba dengan mensimulasikan berbagai kejadian gempa yang pernah terjadi supaya nantinya saat dilakukan analisis bisa diketahui informasi ketahanan dari struktur serta kerusakan pada bagian mana saja yang kemungkinan akan terjadi. Berikut adalah level kinerja struktur berdasarkan FEMA 356. Level kinerja struktur tersebut memiliki tingkatan, yaitu yang pertama operasional, itu dapat diartikan tidak adanya kerusakan berarti pada struktur akibat beban gempa. Dapat diartikan bangunan tersebut masih tetap berfungsi. Kemudian yang kedua yaitu immediate okupansi. Pada kondisi ini struktur masih dikategorikan aman, hanya sedikit mengalami kerusakan. Kemudian life safety. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya kerusakan pada elemen struktur namun tidak parah. Kemudian ada collapse prevention. Struktur ini sudah mengalami kerusakan yang parah dan sudah mendekati keruntuhan. Kemudian yang terakhir yaitu collapse. Kondisi ini menandakan kapasitas ultimate pada elemen strukturnya atau dapat dikatakan sudah runtuh. Berikut adalah diagram Allir yang saya lakukan, yaitu yang pertama dengan mengumpulkan studi literatur, kemudian ada pengumpulan data, itu berupa gambar kerja gedung parkir SMK Budi Utomo. Yang kedua yaitu data gempa berupa respon spektrum SMK Budi Utomo. Kemudian ada time history ex intro tahun 1940. Kemudian setelah data gempa tersebut dikumpulkan, itu selanjutnya itu di matching dengan data respon spektrum dengan data time history. Dan selanjutnya itu memodelkan struktur pada SAP 2000. Setelah itu dilakukanlah pembebanan berupa beban gravitasi dan beban gempa time history. Selanjutnya itu dapat mendefinisikan sendi plastis pada elemen kolom dan balok. Dilanjutkan dengan mendefinisikan load case.
Selanjutnya itu dapat dilakukan running program, kemudian dicek sendi plastis apakah sudah runtuh atau belum. Jika belum, maka dilakukanlah leveling time history atau peningkatan kecepatan gempanya. Jika sudah, maka dapat dilakukan dengan dilanjutkan dengan analisis kinerja struktur. Kemudian studi literatur yang digunakan yaitu pertama Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung, kemudian ada SNI 1726 tahun 2019, kemudian ada SNI 2847 tahun 2019, kemudian ada VEMA 356, serta jurnal serta literatur yang berkaitan dengan analisis kinerja struktur bangunan menggunakan metode leveling time history. Kemudian dalam pengumpulan data ini, data umum bangunan lokasi gedung ini terdapat di Waijepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dengan fungsi bangunan gedung yaitu bangunan parkir, kemudian memiliki jumlah lantai 5, kemudian tinggi gedung itu setinggi 13 meter, dengan tinggi tiap lantainya 2,5 meter. Sistem struktur ini memiliki rangka pemikul momen khusus. Data material beton yang digunakan yaitu untuk beton FC 25 MPa, kemudian modulus elastis beton yaitu 23452,953 MPa. Data baja tulangan yang digunakan yaitu tulangan diameter yang lebih besar dari 12 mili itu memiliki FY 390 MPa, FU 560 MPa. Kemudian untuk tulangan diameter di bawah 12 mili itu memiliki FY 240 MPa serta FU 380 MPa. Kemudian berikut adalah data elemen struktur, itu berupa elemen kolom, balok, T-beam, dan juga plat lantai. Kemudian pemodelan SAP yang dilakukan, itu struktur memiliki ketinggian total 13,25 meter, memiliki 5 lantai, serta ketinggian antar lantai 2,5 meter. Modelan tersebut dapat dilihat pada gambar slide berikut ini. Kemudian input pembebanan apa saja yang diinputkan, yaitu yang pertama beban statik. Itu mengacu pada Peraturan Pembebanan Gedung Indonesia dan juga SNI 1727 tahun 2020. Yang pertama ada beban hidup berupa ruang parkir itu sebesar 3,92 kN per meter persegi. Kemudian ada beban hidup atap itu sebesar 0,96 kN per meter persegi. Kemudian yang ketiga itu beban mati tambahan pada lantai 2 sampai dengan lantai 4 itu sebesar 0,45 kN per meter persegi. Kemudian ada beban mati tambahan pada lantai atap itu sebesar 0,73 kN per meter persegi. Kemudian beban mati tambahan pada balok itu berupa beban dinding sebesar 1,56 kN per meter. Kemudian yang kedua yaitu ada beban dinamik. Data beban dinamik ini berupa data time history yang sudah di matching sebelumnya dengan data respons spektrum. Kemudian selanjutnya dilakukan penaikan leveling nilai percepatan gempanya. Untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut, itu terdapat gempa arah X dan juga gempa arah Y. Leveling dilakukan sampai 4 kali percepatan gempa. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada rasio partisipasi massa. Partisipasi massa ini untuk arah UX dan arah UX, UY serta rotasi Z sudah sama-sama tercapai 90% pada step mod ke-12. Melihat hasil tersebut, arah dominan yang terjadi pada struktur menunjukkan translasi dominan ke arah UY dibandingkan dengan arah UX. Dilihat pada saat mod ke-1 atau seluruh arah ketika sama-sama telah mencapai 90% pada mod ke-12. Yang kedua yaitu dengan meninjau sendi plastis. Dalam analisis ini, pengecekan sendi plastis dilakukan untuk mengetahui respon dari elemen struktur ketika nantinya dikenakan suatu beban gempa time history. Sendi plastis ini juga nantinya terbentuk di tiap ujung-ujung kolom atau balok akibat adanya momen dan rotasi yang berlebih. Adapun indikator warna sendi plastis yang berdasarkan program SAP 2000 untuk menilai kondisi struktur yaitu sebagai berikut. Tadi dengan warna ungu itu menunjukkan elemen pertama pada elemen struktur. Untuk warna biru itu menunjukkan kondisi struktur tersebut masih dikategorikan aman, hanya sedikit mengalami kerusakan. Kemudian untuk warna biru muda itu menandakan adanya kerusakan pada elemen struktur tersebut namun tidak parah. Kemudian untuk warna hijau itu menandakan kondisi struktur tersebut sudah mengalami kerusakan yang cukup parah dan juga sudah mendekati dengan keruntuhan.
Untuk warna kuning itu menandakan kondisi ini menandakan kapasitas ultimate pada elemen strukturnya, atau dapat dikatakan sudah runtuh. Berikut adalah gambaran pemodelan sebelum dikenakan beban gempa. Kemudian berikut adalah hasil dari persebaran seni plastis untuk kedua arah gempa arah X dan juga gempa arah Y untuk 1 kali analogi. Seni plastis pada gempa arah X maupun arah Y mulai terbentuk pada elemen kolom dan balok dengan indikator warna ungu, yang artinya elemen struktur tersebut telah mengalami pelelehan pada tulangannya. Kemudian untuk 2 kali analogi arah X itu masih sama dengan sebelumnya, itu elemen struktur kolom dan balok mulai terbentuk seni plastis dengan indikator warna ungu. Dan untuk arah Y pada saat 2 kali analogi, elemen kolom mulai menunjukkan indikator seni plastis warna ungu atau immediate occupancy. Kemudian pada saat 3 kali analogi gempa arah X maupun arah Y, untuk arah X itu masih sama dengan sebelumnya. Untuk arah Y pada 3 kali analogi, elemen kolom mulai menunjukkan persebaran seni plastis dengan indikator warna biru itu mulai banyak terbentuk pada elemen kolom. Kemudian pada saat 4 kali analogi arah X, elemen kolom mulai terbentuk seni plastis dengan indikator warna biru atau immediate occupancy. Dan pada saat 4 kali analogi untuk arah Y, elemen kolom mulai sudah menunjukkan kondisi kolaps, ini dengan indikator warna kuning, serta mulai terbentuknya indikator warna biru pada elemen kolom secara merata pada lantai 1. Berikut adalah hasil dari persebaran seni plastis untuk gempa arah X maupun arah Y. Kemudian yang ketiga yaitu simpangan antar lantai atau interstory drift. Untuk mengetahui simpangan antar lantai ini diambil dengan meninjau 4 titik join seperti pada gambar berikut ini. Pemilihan titik tinjauan tersebut berdasarkan hasil pengamatan visual. Terdapat adanya titik bagian frame kolom pada lantai bawah itu telah mengalami kolaps ketika dikenakan beban gempa sampai 4 kali analogi. Berdasarkan SNI 1726 tahun 2019, besaran simpangan antar lantai atau interstory drift ini dapat diketahui dengan melakukan perhitungan menggunakan persamaan sebagai berikut. Dengan delta X merupakan simpangan antar lantai, CD merupakan faktor pembesaran defleksi, YE merupakan faktor keutamaan gempa, kemudian ada selisih displacement, kemudian rho merupakan faktor redundansi. Berikut adalah hasil dari perhitungan tersebut untuk 1 kali analogi. 1 kali analogi gempa arah X struktur masih dikatakan aman. Bentuk arah Y pada lantai 3 dan 4 struktur dapat dikatakan tidak aman karena simpangan antar lantai telah melewati dari batasan simpangan izin. Untuk simpangan antar lantai pada saat 2 kali analogi untuk gempa arah X pada lantai 3 struktur mulai menunjukkan kondisi tidak aman. Untuk arah Y struktur mulai dari lantai 2 sampai dengan lantai 5 itu dikategorikan tidak aman karena simpangan antar lantai arah Y ini telah melewati batasan simpangan izin yang telah ditentukan. Untuk 3 kali analogi untuk gempa arah X pada lantai 2 dan 3 menunjukkan kondisi yang tidak aman. Untuk arah Y pada lantai 2 sampai dengan lantai 5 itu menunjukkan kondisi tidak aman. Pada saat 4 kali analogi untuk arah X secara keseluruhan lantai 2 sampai dengan lantai 5 struktur dikatakan tidak aman karena simpangan antar lantai telah melewati batasan simpangan izin. Begitupun juga dengan gempa arah Y. Berikut adalah grafik simpangan antar lantai gempa arah X maupun gempa arah Y. Berikutnya yaitu dalam menilai tingkat kinerja struktur itu pertama yaitu dengan mengontrol displacement.
Titik tinjauan ini diambil pada salah satu titik join, yaitu join 149 pada struktur kolom seperti pada gambar berikut. Pemilihan tinjauan tersebut mempertimbangkan kondisi sendi plastis pada frame telah terjadi kolaps pada saat 4 kali analogi. Untuk hasilnya yaitu dapat dilihat pada tabel di samping. Untuk tinjauan gempa arah X, pada level percepatan gempa mulai dari 1 kali analogi sampai dengan 4 kali analogi, struktur dikategorikan tingkat kinerja strukturnya itu masuk ke dalam immediate occupancy. Kemudian untuk gempa arah Y, struktur dimulai dari 1 kali analogi sampai dengan 2 kali analogi itu dikategorikan ke dalam tingkat kinerja struktur immediate occupancy. Dan untuk 3 kali analogi, struktur dikategorikan ke dalam tingkat kinerja struktur immediate occupancy. Dan 4 kali analogi, struktur dikategorikan ke dalam tingkat kinerja collapse prevention. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengontrol rotasi. Pengecekan rotasi ini pada penelitian kali ini sama halnya dengan kontrol displacement sebelumnya. Dengan memilih titik tinjauan pada frame 138 yaitu frame kolom, dengan mempertimbangkan frame tersebut pada saat 4 kali analogi telah mengalami kondisi collapse. Untuk hasilnya yaitu dapat dilihat pada tabel di samping. Untuk gempa arah X saat 1 kali analogi sampai dengan 4 kali analogi, struktur tersebut masih dikategorikan ke dalam tingkat kinerja struktur immediate occupancy dengan membatasi dengan batasan rotasi izin dari VEMA 356. Kemudian untuk gempa arah Y, pada saat 1 kali analogi sampai dengan 2 kali analogi, struktur tersebut dikategorikan ke dalam tingkat kinerja struktur immediate occupancy. Kemudian pada saat 3 kali analogi, struktur tersebut dikategorikan dalam tingkat kinerja struktur life safety. Kemudian pada saat 4 kali analogi, struktur tersebut dikategorikan dalam tingkat kinerja struktur collapse. Itu melihat dari batasan rotasi izin dari standar VEMA 356. Kemudian kesimpulan. Yang pertama, partisipasi massa yang dilakukan untuk melihat arah dominan dari struktur gedung tersebut ketika mengalami translasi dan rotasi memperoleh hasil telah mencapai 90% sesuai dengan syarat SNI 1726 tahun 2019. Translasi arah UX dan UY serta rotasi Z sama-sama telah mencapai target ketika mod ke-12. Kemudian yang kedua yaitu persebaran sendi plastis pada struktur ketika dikenakan beban gempa time history, yaitu yang pertama saat gempa dengan 1 kali analogi, secara keseluruhan struktur masih cukup aman. Sendi plastis masih menunjukkan frame tersebut mengalami pelelehan awal saja pada tulangannya. Dari keseluruhan frame tersebut, persentase yang mengalami kondisi pelelehan awal hanya 5,93% untuk gempa arah Y dan 12,59% untuk arah Y. Kemudian yang selanjutnya, pada saat gempa dengan 2 kali analogi, secara keseluruhan untuk gempa arah X, frame hanya mengalami pelelehan awal, tulangan awal saja, dengan persentase 26,6%. Untuk gempa arah Y terdapat 2 kondisi, yaitu pelelehan awal sebesar 26,8% dan kondisi immediate occupancy sebesar 1,11%. Kemudian selanjutnya pada saat gempa dengan 3 kali analogi, secara keseluruhan gempa menunjukkan pelelehan awal saja dengan persentase 30,56% untuk arah X. Kemudian untuk gempa arah Y terdapat 2 kondisi, yaitu pelelehan awal sebesar 35,74% dan immediate occupancy sebesar 5,19%. Pada saat 4 kali analogi, secara keseluruhan untuk gempa arah X menunjukkan 2 kondisi, yaitu pelelehan awal sebesar 39,81% dan immediate occupancy sebesar 0,19%. Kemudian untuk gempa arah Y terdapat 3 kondisi, yaitu pelelehan awal 43,33%, kemudian immediate occupancy sebesar 11,11% dan collapse prevention yaitu 1,11%.
Kemudian poin ketiga yaitu simpangan antar lantai. Setelah dilakukan dengan kontrol dengan SNI 1726 tahun 2019, struktur tersebut dapat disimpulkan masih dalam kondisi aman saat disimulasikan beban gempa time history 1 kali A0G. Namun untuk gempa arah Y, titik tinjauan pada lantai 3 dan 4 tidak menunjukkan kondisi yang aman karena telah melewati batasan simpangan izin. Struktur tersebut mulai menunjukkan kondisi tidak aman juga saat mulai dikenakan beban gempa 2 kali A0G sampai dengan 4 kali A0G. Kemudian poin keempat yaitu analisis tingkat kinerja struktur. Itu yang pertama dengan meninjau displacement. Dalam menilai kinerja struktur saat dilakukan kontrol menggunakan VMA 356 menunjukkan hasil tidak sampai kategori kolaps untuk gempa arah X. Namun untuk gempa arah Y pada saat percepatan gempa dinaikkan sampai 4 kali A0G telah menunjukkan kondisi collapse prevention atau CP. Kemudian untuk dalam meninjau rotasi itu pada frame 138 dengan standar VMA 356 masih menunjukkan kondisi yang aman. Namun untuk gempa arah Y setelah percepatan gempa dinaikkan 3 kali A0G, kondisi tersebut, frame tersebut dikategorikan ke dalam kondisi level safety. Kemudian hingga akhirnya mengalami kondisi collapse saat percepatan gempa dinaikkan sampai dengan 4 kali A0G. Kemudian percepatan gempa maksimum yang dapat diterima oleh struktur gedung parkir SMK Budi Utomo itu yaitu 4 kali A0G. Hasil tersebut berdasarkan pengecekan sendi pastis, kontrol displacement, dan rotasi dengan standar VMA 356. Kemudian saran. Yang pertama, gambar kerja yang berisikan detail dari struktur tersebut diharapkan untuk bisa dapat dilengkapi agar pada saat dilakukan pemodelan struktur bisa sesuai dengan kondisi real di lapangan. Yang kedua, pada saat pemodelan untuk input frame diharapkan dapat dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan ataupun error pada saat analisis yang mengakibatkan tidak akuratan hasil yang didapatkan. Yang ketiga, dalam melakukan analisis ini sebaiknya data gempa time history yang dipilih dan akan digunakan memiliki karakteristik yang sama dengan pergerakan percepatan gempa respons spektrum yang ada di lokasi penelitian. Kemudian yang keempat yaitu titik tinjauan yang digunakan dalam menilai kinerja struktur ini sebaiknya dipilih dari satu supaya hasil yang didapat bisa lebih tergambar dengan adanya perbandingan antar titik tinjauan. Yang kelima, saat melakukan leveling nilai percepatan gempa, lebih baik menggunakan range lebih kecil agar hasil yang diperoleh lebih detail untuk melihat respons struktur ketika dikenakan beban gempa tersebut. Dalam melakukan analisis time history ini, lebih baik selalu menyiapkan penyimpanan lain guna melakukan backup hasil running time history tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan.